ada yang tak diberitakan, ada yang tak boleh disiarkan, dan ada pula kebenaran yang sengaja dikubur hidup-hidup di bawah reruntuhan bom dan retakan diplomasi. Serangan Israel ke Iran bukan sekadar operasi militer. Ia adalah simfoni kebohongan yang dimainkan dalam nada senyap, seolah dunia buta dan rakyatnya tuli. Mereka bilang ini serangan presisi. Tapi coba tanya, sejak kapan bom yang menghantam rumah sakit, universitas, dan kantor berita disebut presisi? Kenyataannya, Israel bukan hanya menyerang, tapi menyensor. Bahkan warga mereka sendiri tak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Media dibungkam, kebenaran dikunci rapat, dan dunia dibuai oleh narasi tunggal. Israel menang. Padahal, mereka yang pertama kali memohon gencatan. Ini bukan kisah perang biasa. Ini cerita tentang sensor, uranium, drone, dan ketakutan yang menyelinap sampai ke bawah ranjang para jenderal. Dan, yang akan aku ceritakan di sini, takkan kau temui di layar kaca atau buletin berita buatan agensi barat. Ini adalah rekonstruksi suara yang disenyapkan. Meski fasilitas nuklir Iran seperti Natanz dan Isfahan sempat diserang, namun menurut IAEA, program nuklir Iran tetap aman. Stok uranium 60% masih tersedia. Fasilitas Fordo, yang jadi target bom bunker buster Amerika Serikat, masih menyimpan material utama. Artinya, proyek nuklir Iran tetap hidup. Yang gagal bukan bomnya, tapi niatnya. Israel ingin menggulingkan rezim, tapi rakyat Iran justru semakin bersatu. Tak ada kerusuhan, tak ada kudeta. Yang ada justru solidaritas, dan dunia timur bergerak. Dukungan datang dari Rusia, China, Pakistan. Putin menyebut agresi Israel mengkhawatirkan. Beijing segera kirim teknologi satelit Beidou untuk presisi rudal Iran. Pakistan yang sempat renggang kini membuka jalur rekonsiliasi. Poros timur kini memadat, dari Teheran ke Moskow, dari Beijing ke Islamabad. Dan Israel? Kian terpojok, kian ditelanjangi. Kita hidup di masa di mana yang bersuara bukan selalu yang benar. Tapi yang disuarakan, seringkali adalah yang dibayar. Dan di tengah reruntuhan narasi mainstream, suara-suara dari timur mulai menggema. Suara yang dulunya dikerdilkan sebagai radikal, kini justru tampil sebagai cermin akal sehat. Iran yang mereka harapkan tumbang, kini justru memimpin orkestra perlawanan. Di bawah kibaran bendera hijau, merah, dan putih, mereka menyatukan negara-negara yang selama ini dianggap tak mungkin bersatu, Syiah dan Sunni, Persia dan Arab, nasionalis dan Islamis. Semua berkumpul bukan karena cinta, tapi karena luka yang sama, Zionisme. Mereka sadar, satu persatu akan dijatuhkan jika tetap diam. Dan inilah mimpi buruk paling menakutkan bagi Israel dan sekutunya. Persatuan musuh yang selama ini mereka pecah-pecah. Dari Yaman, rudal Houthi kembali meluncur. Dari Lebanon, Hizbullah memanaskan garis utara. Dari Irak, milisi Syiah menyalakan api perlawanan. Bahkan dari Suriah yang porak-poranda, masih ada peringatan keras kami belum mati. Peta Timur Tengah kini seperti papan catur yang api menyala di setiap petaknya. Dan yang lebih menyesakkan bagi Israel, mereka tak lagi memegang bidak utama. Washington mulai berhitung. Para senator mulai resah. Bagaimana mungkin sebuah konflik yang dipikir bisa selesai dalam hitungan hari, justru menjalar menjadi risiko geopolitik global. Lobi senjata senang, tapi perekonomian mulai terguncang. Harga minyak melonjak, jalur pelayaran terganggu, investor ketakutan, dunia menahan napas. Dan Israel, kini harus menjelaskan ke dunia, mengapa mereka yang memulai, justru sekarang yang memohon diberi waktu untuk bernafas. Media Barat mulai goyah. Beberapa jurnalis independen mulai membocorkan dokumen rahasia. Ada kebocoran internal dari Pentagon. Ada data satelit yang menunjukkan, bukan hanya pangkalan militer, tapi juga pusat riset Israel yang dilumpuhkan oleh drone Iran. Ini bukan lagi perang satu arah. Ini duel simetris, dan Israel tidak siap menghadapinya. Lebih parahnya lagi, efek domino menjalar ke dalam negeri. Rakyat Israel yang selama ini merasa aman, kini gelisah. Sirin serangan udara tak lagi hanya terdengar di pinggiran, tapi di jantung kota. Dan diam-diam, ribuan keluarga Zionis mulai mengemas koper, meninggalkan tanah yang mereka klaim dijanjikan. Eksodus senyap dimulai, bukan oleh kemenangan militer Iran, tapi oleh ketakutan massal yang tak bisa lagi disangkal. Sementara itu di Iran suasana berbeda. Meski dihantam, mereka bangkit. Mereka tidak menyanyikan lagu kemenangan. Tapi mereka tahu satu hal, Zionis kini bisa disakiti.
Dan itu cukup untuk membuat semangat perlawanan membara sampai ke kamp-kamp pengungsian di Rafah, ke tenda-tenda di Aleppo, sampai ke ruang kelas di Islamabad. Anak-anak yang dulu hanya tahu menangis, kini belajar bahwa musuh bisa digigit balik. Perlawanan bukan dongeng, ini nyata. Dan di balik semua ini, ada satu kata yang kini jadi mantra baru. Kebenaran tak bisa dibungkam. Tak peduli seberapa besar sensor yang mereka pasang, tak peduli seberapa banyak jurnalis yang mereka penjarakan, tak peduli seberapa hebat algoritma yang mereka manipulasi di media sosial. Rakyat dunia mulai melihat. Dunia mulai tahu bahwa istilah self-defense hanyalah topeng palsu untuk pembantaian. Dunia mulai sadar bahwa Israel bukan korban abadi. Dan Iran, betapapun kerasnya mereka dipotret di media barat, kini tampil sebagai garda depan yang memaksa dunia untuk membuka mata. Kini poros timur sudah tidak lagi hanya membela. Mereka mulai membentuk sistem dunia alternatif, pusat keuangan baru, sistem transaksi berbasis yuan dan rubel, kerjasama militer, fakta pertahanan baru, dan ini semua terjadi karena satu kesalahan fatal dari Israel. Mereka mengira lawannya tidak akan bangkit. Kekuasaan selalu punya satu penyakit, merasa tak bisa jatuh. Dan di saat itulah sejarah mengambil peran. Ia datang tanpa undangan, membawa cambuk, dan menyeret mereka yang pongah ke halaman pengadilan waktu. Israel, yang dulu berdiri gagah dengan bayang-bayang Amerika Serikat, kini seperti raksasa mabuk kuat di propaganda, tapi goyah di langkah nyata. Serangan mereka ke Iran bukan sekadar kesalahan taktis, tapi kesombongan strategis. Kebohongan tak bisa selamanya berdiri di atas puing-puing kebenaran. Kini suara dari Afrika Utara, Asia Tengah, bahkan Amerika Latin, mulai menggema satu nada cukup sudah. Cukup kebohongan, cukup penindasan, cukup menjual luka dengan dalih sejarah. Rakyat-rakyat yang dulu diam, kini mulai bersuara. Di jalanan Paris, anak-anak muda membentangkan spanduk bertuliskan, "We are all Gaza, we are all Iran." Di Brasil, mural di dinding kota bergambar anak Palestina yang menangis di bawah bintang dan rudal. Di Kuala Lumpur, Jakarta, dan Istanbul, ribuan turun ke jalan, bukan lagi dengan poster, tapi dengan peringatan, jika dunia tak berubah, rakyat akan memaksa. Perang ini bukan hanya soal wilayah, tapi soal narasi. Dan dalam perang narasi, mereka yang memegang kebenaran, walau disensor, walau dibungkam, akan menang pada akhirnya. Kini, rezim Zionis tak hanya dikepung rudal. Mereka dikepung oleh sejarah, oleh opini publik global, oleh generasi baru yang tak lagi bisa dibohongi. Dan ini baru awal. Iran tak butuh menjatuhkan Tel Aviv untuk menang. Cukup membuat Israel ketakutan oleh kebenaran yang tak bisa mereka bantah. Cukup membuat rakyat Israel bertanya, apakah benar selama ini kita yang diserang, atau kita yang menyerang lebih dulu? Pertanyaan itulah yang menjadi mimpi buruk terburuk bagi rezim, ketika rakyat mulai bertanya. Ketika rakyat mulai meragukan mitos yang selama ini mereka telan mentah-mentah. Dan inilah detik paling rapuh dari sebuah kekuasaan, saat rakyatnya sendiri mulai membuka mata. Sementara itu, Iran melangkah lebih tenang. Mereka tak mengklaim kemenangan. Tapi mereka tahu, dalam senyap, dalam debu, dalam darah, satu pesan berhasil dikirim. Kami bisa membalas. Kami tidak takut. Kami tidak sendirian. Dan poros timur terus membesar. Kereta api dari Cina kini membawa bukan hanya barang dagangan, tapi juga sinyal kekuatan. Rusia dan Iran bertukar teknologi. Pakistan dan Tiongkok menukar strategi. Dan di tengah semua itu, Israel mendadak terlihat kecil. Bukan karena mereka kehilangan senjata, tapi karena dunia kehilangan respek. Kini kita semua berdiri di ambang sejarah baru. Di satu sisi ada kekuatan lama yang mencoba mempertahankan dominasi lewat rudal, embargo, dan sensor. Di sisi lain, ada dunia baru yang lahir, dengan luka, dengan perlawanan, dan dengan keyakinan bahwa masa depan tak bisa lagi dibeli oleh propaganda. Dan kamu yang menonton ini bukan penonton biasa. Kamu adalah bagian dari generasi yang menolak diam. Generasi yang tahu bahwa berita bukan kebenaran, dan kebenaran seringkali justru disingkirkan dari berita. Jadi, tetap di sini, tetap buka matamu, karena perang ini belum usai, dan narasi ini belum selesai. Dan selama masih ada yang berani bicara, selama masih ada yang menolak tunduk, selama masih ada yang mencinta adilan lebih dari kekuasaan, Zionisme akan terus kehilangan pijakannya. Jika kekuasaan dibangun dari ketakutan, maka perlawanan lahir dari keberanian yang diwariskan. Dan kini, keberanian itu menyebar lebih cepat dari propaganda.
Dari ruang-ruang kelas di Istanbul, hingga dinding-dinding sekolah di Ramallah, satu kalimat mulai ditulis oleh generasi baru. Kami tidak takut lagi. Tak ada lagi generasi yang percaya bahwa Barat adalah pelindung kebebasan. Mereka melihat dengan mata sendiri. Bagaimana negara yang mengaku demokratis justru membungkam pers. Bagaimana negara yang mengaku membela HAM justru menyuplai bom uranium. Bagaimana negara yang mengaku cinta perdamaian justru memelihara perang agar tak pernah selesai. Dan di saat langit Timur Tengah menghitam oleh asap, langit Eropa dan Amerika mulai terang oleh cahaya protes. London lumpuh oleh ribuan demonstran. Berlin teriak dalam solidaritas. Paris terbakar bukan oleh api, tapi oleh puisi-puisi Palestina yang dibacakan di depan parlemen. Bahkan di jantung kapitalisme dunia, New York, mahasiswa universitas top dunia menolak diam. Mereka duduk di tangga universitas, mengangkat poster bertuliskan, "Your silence is violence." Diam kalian adalah kekerasan. Dan jangan lupakan Amerika Latin. Negara-negara yang dulu dibungkam CIA kini membuka mulut. Dari Buenos Aires hingga La Paz, mural-mural menggambarkan anak Palestina berselimut debu dan darah, bukan untuk dikasihani, tapi untuk diingat, bahwa dunia tak lagi buta. Kekuatan baru kini lahir bukan dari senjata, tapi dari suara. Suara rakyat. Suara yang dulu ditertawakan, kini jadi senjata paling mematikan, karena suara rakyat tak bisa dibom, tak bisa dibungkam, dan tak bisa dijual. Israel kini kehilangan senjata terbesarnya, narasi. Mereka kalah di televisi alternatif, kalah di TikTok, kalah di kanal-kanal suara independen, kalah dari anak muda 17 tahun yang merekam suara ibunya menangis karena keluarganya hilang di Rafah. Video itu lebih tajam dari semua rudal Rafael buatan mereka. Dan dunia mendengarkan, bahkan suara-suara Yahudi progresif pun kini bangkit. Mereka berdiri, bukan membela Israel, tapi membela kemanusiaan. "Not in our name," teriak mereka. "Bukan atas nama kami." Inilah yang tidak dipahami Zionis, bahwa dunia berubah. Dan dalam dunia baru ini, mereka yang membunuh kebenaran akan dikenang bukan sebagai pahlawan, tapi sebagai penjahat sejarah. Sementara itu Iran melangkah pelan, tidak merayakan, tidak berkoar. Tapi ya, mereka menyusun langkah selanjutnya, diplomasi baru, koalisi baru, dan tentu saja dunia yang baru. Mereka tak menginginkan perang abadi, mereka ingin keadilan, dan ketika keadilan ditolak maka mereka tunjukkan taring. Israel mungkin masih berdiri. Tapi untuk berapa lama? Berapa lama rezim bisa bertahan di atas pondasi kebohongan dan sensor? Berapa lama mereka bisa menyebut diri korban, sementara tangan mereka penuh darah? Zaman telah berubah. Dunia bukan lagi panggung tunggal barat. Ada suara-suara baru dari timur, dari selatan, dari rakyat biasa, yang tak punya tank, tapi punya tekad. Dan itulah yang paling ditakuti kekuasaan. Rakyat yang sadar, rakyat yang bersatu, rakyat yang tak bisa dibungkam lagi. Di saat Barat sibuk mempertahankan singgasananya yang retak, Timur diam-diam membangun kerajaan baru, bukan dengan tanah jajahan, tapi dengan koneksi, kesepakatan, dan konsolidasi dendam yang terlalu lama dipendam. Iran bukan lagi berdiri sendirian. Ia kini menjadi bagian dari simfoni kekuatan yang tak bisa disepelekan. Rusia dengan senjata dan vetonya. Tiongkok dengan uang dan sabarnya. Pakistan dengan pasukannya yang lapar akan kehormatan. Turki yang diam-diam menyiapkan langkah besar menunggu waktu. Dan jangan lupa Korea Utara, yang meskipun jauh selalu siap melempar kejutan dari kejauhan. Poros Timur ini bukan hanya blok militer. Ini adalah tanggapan eksistensial terhadap keangkuhan Barat. Barat mendominasi lewat perang, embargo, dan propaganda. Timur merespons dengan teknologi, aliansi baru, dan jalur perdagangan paralel. Jalur sutra hidup kembali, bukan sekadar untuk rempah, tapi untuk amunisi modern. Dan jika dulu Pentagon mendikte arah dunia, kini Beijing dan Moskow ikut memegang pena. Setelah serangan Israel ke Iran, dunia mulai bertanya, jika Israel bisa menyerang tanpa sanksi, kenapa Iran tak boleh membela diri? Jika Ukraina bisa didukung habis-habisan oleh Barat, kenapa Gaza dibiarkan tanpa suara? Standar ganda itu terlalu telanjang untuk disembunyikan. Dan Poros Timur tak lagi takut mengungkapnya. Rusia menyatakan bahwa tindakan Israel adalah bentuk agresi dan pelanggaran terhadap hukum internasional. China mempercepat pengiriman satelit Beidou dan membuka pintu kerjasama rudal presisi. Pakistan mulai menghidupkan kembali nota keamanan bersama dengan Teheran, meski masih dibantah secara diplomatik. Bahkan India, yang biasanya netral, kini mulai bicara lebih keras, karena tahu saat perang global pecah, yang netral akan tetap dihantam.
Inilah bab baru sejarah. Timur tak lagi bersabar. Timur kini menuntut panggung. Dan Israel tahu itu. Mereka tahu, tak selamanya bisa berlindung di balik veto Amerika Serikat. Tak selamanya bisa menciptakan krisis lalu menyebut diri korban. Karena kini, dunia menyaksikan lebih banyak dari satu kamera. Dan dunia mendengar lebih dari satu mikrofon. Teknologi telah membunuh monopoli informasi. Kini setiap warga bisa jadi wartawan. Setiap video bisa jadi bukti kejahatan perang. Dan setiap ledakan bisa jadi viral, bahkan sebelum badan intelijen sempat menyusun narasi tandingan. Itulah yang membuat poros Barat panik. Karena kekuatan mereka tak hanya dilawan oleh senjata, tapi oleh kesadaran kolektif rakyat dunia. Dan di tengah semua itu, Iran tetap berdiri. Meski dibom, meski disabotas, meski diancam dari segala arah. Namun bukan Iran yang runtuh, justru Israel yang kini kehilangan arah. Mereka tak lagi yakin kapan harus menyerang dan kapan harus bersembunyi. Dulu, mereka percaya superioritas militer adalah segalanya. Kini mereka belajar, yang lebih penting dari rudal adalah solidaritas. Dan itulah yang kini dimiliki Iran, dan hilang dari Israel. Poros Timur bukan hanya gabungan negara, ia adalah gabungan luka, ingatan, dan janji tak terucap. Bahwa penjajahan tak akan dibiarkan abadi. Bahwa tirani pasti akan dihadapkan pada neraca sejarah. Israel tak sedang menghadapi satu negara, mereka kini menghadapi satu dunia yang mulai muak.